Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Majelis Tahsin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa dan tak henti-hentinya kita mengingatkan kepada diri pribadi dan semuanya untuk senantiasa bersyukur atas segala karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang masih diberikan kepada kita, sehingga malam hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita memperdalami ilmu membaca Al-Quran. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah karibaan junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, mari kita sama-sama buka majelis pada malam hari ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita lanjutkan sementara pada halaman 20 ya. Terakhir kita mempelajari tentang huruf jim, shin dan ya. Selanjutnya malam hari ini pada huruf D halaman 20 kita mempelajari tentang huruf dhad ya. Di Bapak Ibu memegang buku hitam ya, metode Asy-Syafi'i, di situ ada huruf D halaman 20-nya ada huruf D. Penjelasannya saya bacakan terlebih dahulu. Huruf dhad salah satu tepi lidah atau kedua-duanya pada posisi gigi geraham atas, yaitu disebut dengan huruf dhad. Nah, ini ada dua titik hitam di dalam kotak. Ya, ada dua titik, ada dua kotak kecil, ada yang warna hitam dan ada yang warna putih. Ya, jadi di buku itu ada yang kotak warna kotak sebelah kiri itu bentuk giginya. Nah, bentuk mulutnya bagian bawah. Ya. Maaf ya, bagian bawah. Kemudian yang dilihat dari samping itu adalah bentuk ketika lidahnya menempel, mana saja yang bergetar ketika dia menempel. Jadi dhad itu adalah tepih kedua lidah itu menempel pada gigi geraham. Ya, atau salah satu
gigi geraham yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Intinya adalah menempel, tidak di bagian depan, tapi usahakan di bagian tepi. Nah, adapun yang berwarna putih dia menyentuh bagian atas. Jadi ujung lidah kita nanti akan menyentuh bagian atas, ada kotak kecil yang warna putih menyentuh bagian atas depan, sedangkan yang di samping kotak kecil warna hitam itu menekan. Nah, yang pertama kali menyentuh atau menekan itu yang di samping dulu. Jadi kalau kita sukunkan huruf dhad ini bunyinya seperti ini. Au. Jadi menempel ke samping dulu. Au. Baru kemudian ditekan. Au. Jadi menempel, menekan pada samping, kemudian yang depan hanya menempel. Tidak boleh ditekan di depan karena nanti dia akan menjadi huruf dal. Waladdo. Nah, ini biasanya depannya menekan. Jadi yang menekan itu di samping, ya. Waladdo ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tepih bagian depan tetap menyentuh, tapi sekedar menyentuh saja, jangan ditekan, karena kalau ditekan nanti cenderung akan bunyi huruf dal. Seperti itu. Jadi mengucapkan dhad itu yang ditekan bagian samping yang kotak kecil warna hitam. Wasyamsi wadduhaha. Jadi tidak menekan yang bagian depan. Jadi kalau bagian depan jadi waddu du jadi dal. Jadi samping, ya. Nah, itu contoh dari huruf dhad. Kemudian ya, kita lanjut dulu, ya. Malam hari ini kita coba bahas beberapa terlebih dahulu, lalu kita akan sedikit mengupas surah Al-Kahfi ayat 1 sampai ayat 10. Mudah-mudahan waktunya sampai. Kemudian yang huruf E kita lihat masih di halaman 20. Huruf E, ujung dua tepi lidah sampai pada akhir ujung lidah menempel pada gusi dari gigi-gigi bagian atas yang berhadapan pada dua gigi geraham pertama, dua gigi taring, dua gigi seri samping, dan dua gigi seri, yaitu huruf lam, la, ya, al. Jadi lam itu dia tidak memantul, ya, bunyinya tidak al, ya, tidak juga terhenti alhamdu, tidak, tapi alhamdu mengalir bunyinya, ya, tidak terhenti, tidak juga memantul. Itu huruf lam. Karena makhrajnya yang lebar, banyak yang menempel pada bagian atas, ya, di belakang gigi seri. Nah, ini karena malam hari ini kita coba mau praktek, silakan Bapak Ibu buka surah Al-Kahfi. Halaman 293.
juz 15 ya. Ya, boleh dibantu kiri dan kanannya yang belum ketemu. Nah, baik. Sebelum kita membaca, memang alangkah baiknya kita perlu mengetahui ada beberapa hal yang akan kita temukan ketika kita mengamalkan ataupun membaca surah Al-Kahfi, terutama yang disunnahkan dibaca pada hari Jumat atau hari Jumat. Maka di penjelasan buku yang warna hitam ini sudah ada tentang ayat-ayat gharibah. Apa itu ayat-ayat gharibah? Yaitu bacaan-bacaan ayat Al-Quran yang sangat perlu kita ketahui. Ini diriwayatkan oleh Hafaz dari Asim dari jalur Syatibiyah, di mana ada beberapa bacaan yang perlu kita ketahui cara bacanya karena dia memiliki lain ya, memiliki cara baca yang lain. Nah, terutama pada halaman 85 sebut dengan sakta wajib pertama. Ini akan kita ketemukan pada suratul Kahfi jeda ayat 1 dan ayat 2 sekali lagi. Jadi ini riwayat Hafiz dari Asim jalur Syatibiyah. Ini cara membaca yang kita gunakan yaitu menyambung antara dua ayat, ayat 1 dan ayat 2 dengan cara berhenti sejenak atau saktah, berhenti sebentar tanpa bernafas. Sini pada kalimat ayat 1 aywaja dan awal ayat 2 qayyima. Ini cara membacanya adalah sakta wajib, yaitu sakta yang sangat-sangat tidak boleh ditinggalkan kalau kita membacanya pakai riwayat Hafiz dari Asim jalur Syatibiyah yang biasanya kita pakai sekarang, kita pelajari sekarang. Jadi bacanya ya iwaja, tetap kita berhenti ya, kita waqaf tapi tanpa mengambil nafas. Iwaja 2 harokat, berhenti sejenak, baru kemudian tanpa mengambil nafas lanjut qayyima. Nah, biasanya kalau saya memimpin itu saya berhentinya di qayyima karena nafasnya tidak sampai, tidak lebih panjang dari itu. Maka saya berhenti di qayyima, kemudian ditarji' lagi dari qayyima dan seterusnya sampai berhenti pada nafas yang sekiranya sudah mau habis, baru kemudian ditarji' lagi. Itu yang pertama di surah Al-Kahfi ayat 1 dan ayat 2, cara bacanya adalah sakta wajib ya. Jadi usahakan demikian. Kemudian yang kedua pada halaman 86 ya, di surah Al-Kahfi ayat ke-38 itu ada lakinnahu wallahu rabbi, lakinnahu wallahu rabbi. Dia ada pada ayat 38 lakinnahu wallahu rabbi, itu ada bulatan kecil di atas alif yang bersambung dengan nun tasydid, yang itu tidak dibaca panjang. Ini huruf alif yang di atasnya ada bulatan yang berbentuk lonjong dibaca ketika waqaf saja dan tidak dibaca ketika wasal. Hal tersebut terdapat pada 7 lafaz berikut. Salah satunya ada pada Al-Kahfi ayat 38. Ini kita temukan ada bentuk bulat tapi tidak bulat presisi tapi agak lonjong. Itu cara bacanya ketika waqaf, lakinna tetap dipanjangkan 2 harokat. Tetapi kalau dia dilanjut atau diwasal, istilah dalam tahsinnya, maka bacaannya dihiraukan alifnya, matnya dihiraukan.
menjadi lakinnahu wallahu rabbi. Itu untuk berlaku untuk semua yang ada bulatan yang lonjong. Atau ada pada ayat 34 nih, ada terlewat sedikit. Ayat 34, faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka. Kata ana itu semua lafaznya dibaca pendek, ana, tidak dibaca ana tapi ana aktsaru minka. Jadi tidak dibaca panjang dua harokat, melainkan dihiraukan. Nah, itu saja untuk catatan di sementara di surah Al-Kahfi. Mari kita tahsinkan bersama-sama. Sebelumnya kita contohkan terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu ikuti. Saya contohkan terlebih dahulu, kemudian kesempatan kedua kita sama-sama. Kita ta'awud dan basmalah bersama-sama terlebih dahulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami contohkan. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. 1, 2, 3. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Alladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Alladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Ya, berhentinya tidak terlalu lama, juga tidak cepat-cepat. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as
الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Yang tidak kuat boleh berhenti salihat, ya. Jadi boleh wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat. Tarjiknya atau ibtidaknya dari mana? Mulai dari alladzi. Alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ya. Kita lanjut ayat yang ketiga. Makithina fihi abada. Makithina fihi abada. Wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada. Wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. In yaquluna illa kadhiba. In yaquluna illa kadhiba. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Yang tidak cukup boleh berhenti di illam yu'minu, ya, boleh di illam yu'minu. Tarji lagi ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Utamakan panjang nafas kalau pas ngajinya sendiri-sendiri. Kalau sudah mau habis, cari tempat yang berhenti dengan catatan tidak berhenti pada kalimat sambung. Contoh ila, an, man, ya, waw, huruf waw, ya. Berhenti pada
kalimat yang sekiranya jauh dari kalimat sambung atau huruf-huruf sambung dalam Al-Quran, ya, atau menghindari terhentinya di tengah kata. Contohnya hadithi, bunyinya hadi, fi-nya tidak tersebut. Jadi menghindari berhentinya, tidak berhenti pada tengah-tengah kata atau kalimat, ya. Jadi pertama, usahakan tidak berhenti pada kalimat sambung. Kedua, jangan berhenti di tengah. Seperti atharihim, cuman dibaca athar. Nah, harus atharihim, seperti itu. Jadi itu salah satu kemudahan untuk yang belum bisa menentukan di mana baiknya berhenti. Hindari berhenti di tengah atau di huruf-huruf sambung. Lanjutkan. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ya, kita jeda sebentar. Silahkan dari bapak-bapak yang sudah siap jadi relawan membaca ayat Al-Kahfi ayat 1 sampai ayat 2. Monggo silakan bapak-bapak. Ya. Selanjutnya ibu-ibu ayat 3 sampai ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Kalau begitu berhentinya walam yaj'allah. Kemudian ditarjih saja dari walam yaj'allahu. Dari alladzi berhentinya di walam yaj'allah, atau dari alhamdulillahilladzi berhentinya walam yaj'allah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu. Lah disukunkan, lah, tak apa-apa. Ya, berhentinya di walam yaj'al lah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu. Ya, diberhentinya tanpa mengambil nafas. Selanjutnya qayyima. Lanjutkan. Oh.
عليهما ينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Iya, bagus. Silakan dari ibu-ibu ayat 3 dan ayat 4. Wow. Ya. Coba ayat yang ketiga, hi-nya tidak panjang. Fihi abada. Ya, baik. Secara bacaannya sudah bagus ayat 3 dan ayat 4. Bismillahnya yang sedikit saya tambahkan, ya. Ra-nya tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Pun ta'awudnya. A'udzu billahi minasy, pakai shin bukan pakai sin, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, seperti itu. Cuma itu saja tambahannya. Baik, selanjutnya ayat ini kita jeda azan sebentar untuk ayat ke-5, 6 dan 7, 8. Silakan menikmati hidangan yang disediakan.
kita lanjutkan di ayat kelima, keenam, silakan dari bapak-bapak. Kemudian ayat ke-7 dan 8 dari ibu-ibu, silakan. Monggo, Pak. Kita sempurnakan tadi bacanya wala li aba, jadi a-nya tetap dipanjangkan li abaihim, kemudian ta-nya berhembus ya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Kemudian setiap idgham bigunnah, nun yang ketemu dengan ya itu dia melebur antara nun dan ya. Jadi nunnya tidak dibaca, langsung ke ya-nya. Iyaquluna illa kadhiba. Iyaquluna sambil dipanjangkan. Ya. Yaquluna. Seterusnya kemudian ya, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Jadi kalau ada huruf yang berdekatan antara ha dengan ha, ini berdekatan, dijelaskan. Jadi jangan sampai sama bihadzal hadi atau bihadzal hadi, jangan. Satu tebal, satu pangkal, satu tengah. Ya. Oke, selanjutnya dari ibu-ibu. Bagus sekali ya. Nah, oke, saya kembali lagi ke yang sudah dipelajari tadi. Alhamdulillah secara huruf tidak ketemu dengan huruf dhad ya, tapi sering ketemu dengan huruf lam. Nah, kesalahan bagi pembaca kebanyakan huruf lam itu tawallun, yaitu memantul. Alhamdulillahi, jangan. Jadi jangan al tapi alhamdu. Ada juga lamnya dibaca putus. Alhamdu, alhamdu, tidak sama seperti L pada sejatinya. Dia punya sifatnya mengalir, bainiyah. Alham, tapi jangan panjang. Kalau panjang jadi begini. Alham, nah itu bukan mengalir tapi panjang. Yang dimaksud adalah mengalir. Alhamdu. Jadi suaranya tetap ada.
alhamdu, tidak diputus alhamdu. Atau tidak juga dipantulkan. Nah, itu tawallun pada huruf lam ada dua itu. Kemudian huruf dhad juga tawallunnya sama. Biasanya memantul. Ya. Ghairil maghdubi alaihim walad. Biasanya ini terpantul ada pantulannya. Jadi ditahan, menempel dulu, selesai bunyinya baru dilanjutkan. Ya. Nah, jadi ini huruf dhad karena malam hari ini kita tidak ketemu. Mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya kita bisa mempraktikkan dhad terutama yang disukunkan. Ya, insyaallah karena terbatasnya waktu, kita lanjut lagi masih di surah Al-Kahfi ayat 1 sampai ayat 10. Kita bahas lagi selanjutnya di pekan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan menemani belajar Bapak Ibu sekalian malam hari ini. Mari kita cukupkan sekian dengan bacaan tahmid dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.